Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Daman Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri yang akan dijawab oleh Kiai Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fitri. Pertanyaan saya tuh mengenai tentang pendidikan anak. Saat ini kebanyakan anak remaja mereka tuh menghabiskan waktu mereka di kegiatan sekolah, kegiatan di luar. Bahkan mereka itu tidak memungkiri mereka tuh kebanyakan menghabiskan waktu dengan gadget. Sehingga waktu untuk dengan keluarga itu mereka berkurang dan bahkan mereka tuh bisa dibilang kurang peduli dengan keluarga. Pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan kepekaan terhadap anak supaya mereka tuh peduli dengan keluarga sehingga menjadi Islam yang kafah. Terima kasih. Baik, masalahnya masih seputar setan gepeng ya. Pengaruh dari setan gepeng ini kayaknya. Ya, Ibu Bapak sekalian. Kadang-kadang ya saya sering berkali-kali menyampaikan dan menjadi guyon itu. Kalau Ibu Bapak sekalian ngelihat dari hasil penelitian, ternyata orang Indonesia itu megang setan gepeng ini minimal 8 jam sehari semalam, bahkan lebih. Saya tanya, bapak-bapak pegang istrinya berapa lama? Nih kan, bapak sekalian kalau keluar rumah ketinggalan HP balik kan? Ketinggalan istri? Nah, ada Gojek kan macam-macam. Nah, yang saya ingin sampaikan itu dimulai dari diri sendiri. Ketika anak nyampe di rumah, mau nggak bapak ibunya taruh HP ngajak ngobrol anak. Ini kadang-kadang ibu bapaknya pengen santai ngobrol berdua daripada anaknya rewel dikasih ini udah pegang katanya. Udah pegang kan gitu kan. Nah yang senyum-senyum ini yang pengalaman. Kadang-kadang bapaknya dari mana pengen bercumbu sama ibunya biar nggak diganggu dikasih HP. Kan ini pada ketawa ini pengalaman apa enggak ini ya. Nah maksud saya ini dimulai dari diri sendiri. Kalau pengen anak kita aware, anak kita juga bisa punya kepekaan, dimulai dari kita punya kepekaan. Jangan-jangan orang tua datang ya anak repot dengan gadget karena ketika anak datang kita repot dengan gadget. Atau jangan suami datang udah enggak tahu udah ada ya. Saking asiknya enggak tahu ada orang masuk dari pintunya. Kan ketika asik kita konsentrasi kan enggak bisa dua ya ketika asik. Orang nyampein salam ya ngetuk pintu enggak tahu pokok udah masuk. Oh udah ada orang ya. Apalagi suami bisa masuk sendiri gitu. Kita juga anak datang ke sekolah enggak disapa. Akhirnya enggak ada kepekaan. Coba ketika orang datang ya suami datang istri datang ditaruh lalu menyapa anak datang diajak ngomong. Akhirnya apa? Anak tahu kapan pegang gadget, kapan tidak. Jadi apalagi sekarang sudah bisa dibatasi. Kalau dulu karena COVID belajarnya pakai gadget. Ya, pegang begini bukan karena belajar tapi kemana browsingnya. Pas ada orang tuanya baru balik lagi ke belajarnya, ke Zoom-nya kan gitu. Oleh karena itu dimulai. Ini sesuatu yang tak diingkari dalam keluarga. Karena kalau seperti saya ya. Sampai 1 jam orang WA nggak dijawab, dia nelpon, jadi rame jadinya. Jadi memang harus dijawab, 1 jam harus dibuka. Karena kerjaannya banyak di WA. Ya, mengkoordinasi pesantren saya juga dari WA dan seterusnya. Tapi nyampe di rumah kita taruh, kapan kita bisa makan bareng. Umumnya ketika mau buka puasa yang gampang-gampang lah. Coba menjelang buka puasa itu ajak ngobrol, taruh semua gadgetnya, kita ngobrol. Sehingga ketika buka puasa bareng dengan keluarga itu bisa lebih akrab. Jadi quality time, ya memberikan kualitas waktu kepada anak, keluarga dimulai. Jadi diberi penyadaran. Karena kalau disuruh anak di rumah anti gadget sama sekali itu nggak mungkin. Mustahil. Ya, karena dia hubungan dengan temannya apa macam-macam lah. Pasti dia jadi masalah dalam rumah tangga kalau nggak ada HP. Yang paling mudah adalah masukkan pesantren. Nah, kalau di pesantren saya nggak ada yang boleh bawa gadget. Minggu boleh nelpon. Tapi kalau mau dia untuk belajar, buka ada komputer, ada lab di pesantren saya. Jadi sekarang banyak orang yang sudah nggak kuat di rumahnya pesantren. Dan pesantren itu bukan buangan. Ya, jangan dikira pesantren itu buangan. Masuk perguruan tinggi negeri, Benafi juga banyak di pesantren. Yang kuliah ke luar negeri juga banyak di pesantren. Yang jadi presiden juga ada dari pesantren. Yang jadi wapres ada itu ya. Yang jadi menteri nggak kehitung gitu. Jadi kalau hanya ingin jadi yang masuk surga apalagi insya Allah kan gitu. Nah yang jadi wali juga banyak kan gitu. Jadi sebenarnya pendidikan kalau saya berpikir di zaman sekarang itu adalah pendidikan boarding.
yang warisan kita adalah pesantren, paling mudah untuk mengklaster anak agar dia gak terbawa dengan setan gepeng ini. Tapi dimulai dari diri sendiri, bapak ibunya jangan sampai ke keranjingan, sampai nggak nyapa bapaknya, mungkin tidur begini terus, nonton setelah WA selesai masih nonton masak lah, nonton pengajian, nonton temen lagi. Ya kadang-kadang dainya hitam itu bukan karena sering tahajud, tapi ketika mau tidur jatuh terus di HP-nya. Panasan. Hanya hitam Kak. Makasih. Nah Kiai, kalau sudah sampai pada level kecanduan, bukan saja dialami oleh anak, tetapi orang tuanya bagaimana kita bisa mengkondisikan untuk membalikan kembali? Terapi. Ya, terapi. Terapi itu mulai dari terapi doa tentu orang tua. Kan yang mengubah, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Yang mengubah hati kita dan menetapkan hati kita kan Allah. Jadi doa. Orang tua, kalau perlu malam-malam itu mau tidur diajak dongeng, coba taruh handphonenya, cerita-cerita, bacain sholawat, anak-anak itu biar mereka. Jadi terapi sendiri aja sama orang tua. Mungkin ada yang ke psikologi, tapi secara Islam bangun, ajak dia untuk doa. Mau tidur, ajak dia doa. Kayak cerita-cerita itu yang dibawa mimpi. Kadang-kadang waktu tidur itu bisa disolawatin kupingnya. Itu biasa dibawa alam sadar. Ada sebagian orang yang ahli terapi itu, anak-anak yang nakal berlebihan, coba orang tuanya itu doain pada malam hari itu ke kuping anak itu. Bacain sholawat, bacain istighfar, bacain Quran, insya Allah anak itu berubah. Tetapi niatin itu adalah karena Allah. Itu terapi selain doa yang kita tahajud, minta kepada Allah, tapi yang langsung kepada Anda. Sehingga kupingnya, pikirannya, matanya itu bisa berubah kepada sesuatu yang bermanfaat. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Yoharmus akan dijawab oleh Gus Hayid. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Alhamdulillah, saya sudah mengikuti puasa ini sejak umur 7 tahun. Umur saya sekarang 67 tahun, jadi sudah 60 tahun Pak Ustadz. Setiap Ramadan kita selalu belajar dari guru-guru kita, penceramah-penceramah kita, yang itu melekat dalam diri kita. Nah, sering itu diulang, pelajaran itu diulang atau pengetahuan itu diulang. Nah, kalau dengan pengaruh gadget tadi itu, pengaruh setan gepeng itu, kita lihat fenomena yang ada sekarang. Kita gampang sekali, anak saya, cucu saya lebih tahu sekarang. Pak, itu atau itu ada orang-orang yang menikah muda di Jawa sana katanya minta muda baru SMP. Lalu kemudian larang itu ada narkoba katanya tidak boleh. Tapi polisi juga termasuk yang mengedarkan narkoba. Tidak boleh kursi, ternyata orang-orang bersederhana contoh hidup katanya. Contohnya mahasiswa atau SMA baru kayak Mario Dandi yang ribut di HP itu, mereka tahu semuanya itu. Nah, fenomena apa begini? Bagaimana cara mengatasi? Karena mereka tahu semua. Nggak mungkin kita tutupi karena mereka tahu. Nah, menurut saya ini contoh dari para pemimpin barangkali. Kalau boleh saya mengatakan begitu, kalau tidak dilakukan itu dengan ketat, ya saya kira kita akan masuk kepada, nggak bisa membatasi anak-anak kita dan dia akan jatuh kepada jurang hal yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yoharmus, silakan Gus Hayid. Jadi pertanyaannya apa tadi? Mohon komen dari Pak Ustadz aja Pak Ustadz. Tolong dikomenin saja bagaimana kondisi ini kita mengatasi kepada anak cucu kita yang sedang remaja sekarang. Saya tadi mencoba mengamati titik poinnya yang ingin kita sampaikan dalam kaitan tema Islam yang kafah. Kaitan dengan apa yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Tadi Kiai Khalil sudah memberikan tips, kita hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara berlindung terbaik adalah kita doakan. Doa itu adalah syamilah yang akan menyempurnakan ikhtiar lahir kita, menjaga dengan pandangan mata, dengan nasihat, mungkin juga kita kasih chips misalnya untuk kita monitor melalui CCTV dan seterusnya. Tapi tentu kita tidak mungkin mengawasi mereka 24 jam penuh. Makanya doa adalah solusi terbaik. Nah, namun demikian bulan suci Ramadan ini momentum kita untuk bersama-sama mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, baik dalam konteks perilaku sehari-hari maupun dalam konteks kita menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab kepada tumbuh kembangnya seorang anak.
Nah tadi Kiai Khalil juga sudah ngasih tips, saya betul-betul menikmati acara ngaji kita pada siang hari ini karena kita banyak belajar ilmu. Selain kita banyak merenung dari apa yang sudah kita jalani sebagai orang tua maupun sebagai seorang anak mungkin yang nonton di acara Damai Indonesiaku pada siang hari ini. Nah kaitan dengan bagaimana anak yang sudah begitu luar biasa tanda kutip liar hari ini, ya selain doa, tolong kita punya waktu spesial yang kita bikin bahasanya Kiai Khalil quality time tadi. Waktu spesial kita untuk kita cek, kalau saya misalnya setiap pagi sebelum anak-anak berangkat sekolah harus ketemu saya. Minimal salaman, minta doa, saya cium keningnya, saya doakan, saya nasihati, tidak boleh berbuat yang melanggar aturan yang sudah saya tentukan dan ketentuan-ketentuan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Hafalannya tolong dijaga, nanti setelah pulang ayah akan cek bagaimana bahasa Inggrisnya, bagaimana baca kitabnya, bagaimana hafalannya. Setidaknya itu akan menjadi kontrol dan pengingat dari seorang anak nanti. Nah, kalaupun misalnya kita kasih gadget atau handphone kepada mereka, kita bisa kasih waktu. Ya, kebetulan alhamdulillah masing-masing punya pengalaman. Tapi saya kira ibu-ibu dan bapak-bapak juga punya pengalaman bagaimana mengatur gadget untuk anak-anak. Kalau kita lost Pak, Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Banyak sekali kita membaca berita, mata anak itu menjadi rusak gara-gara berjam-jam mereka main handphone. Alasan apapun, apakah itu mungkin belajar kah atau lihat YouTube, yang lebih banyak pasti main game. Nah itu yang paling pokok. Nah bagaimana kita agar mengatur mereka lebih bisa menerima aturan-aturan timing kita atau waktu kita mereka bermain handphone, kita ajak main dengan aktivitas langsung. Misalnya ya kita ajak mereka keluar rumah, kita ajak mereka mungkin ngaji Quran bareng, semaan bareng, kita ajak mereka olahraga. Itu saya kira cukup mereduksi waktu-waktu mereka untuk berinteraksi dengan setan gepeng tadi. Mungkin itu. Kiai mungkin bisa ditambahkan Kiai Khalil, artinya kita saat ini memang dihadapkan pada kondisi teknologi yang sangat luar biasa. Apapun semua connecting to teknologi. Bahkan kita ketika makan di restoran kita menggunakan teknologi, istilahnya barcode segala macam. Sebenarnya kita tidak mungkin lepas daripada situ. Bahkan dulu kitab-kitab yang diangkut oleh kuda begitu Kiai berapa ratus kilo sekarang dijadikan PDF. Artinya bagaimana mungkin kita akan lepas dari itu dengan memberikan pembatasan-pembatasan Kiai? Ya, teknologi itu alat, tergantung kita menggunakannya. Kalau kita diperalat oleh alat, maka kita akan rugi. Dan kita yang akan menyesal, termasuk anak-anak kita. Habis waktu, biasanya kuat sampai 2 jam, 3 jam pegang beginian anak kita. Giliran suruh ngaji, 10 menit udah ngantuk. Ini kan memang di situ ada unsur setannya gitu. Jadi kalau bahasa kita unsur setan nyala-nyalin setan terus ini kan gitu. Artinya setan itu ada yang menggoda untuk keburukan. Jadi bisa berupa memang setan, ada memang cobaan di dalam dirinya itu. Oleh karena itu karena alat, maka bisa enggak kita mengajarkan anak kita menggunakan alat ini untuk kebaikan. Makanya install di dalamnya ada Al-Quran. Kemudian bisa baca Al-Quran bareng. Di dalamnya umpamanya ada silaturahim, grup WA yang bisa membina. Kemudian kalau di dalamnya umpamanya ada program apa seperti coba menunjuk waktu. Jadi ketika ngajak di sini untuk kita melihat mereka yang pegang itu diberikan alokasi untuk melihat kepada yang baik. Saya sering menyebutkan bisa enggak kita menyeimbangkan antara buka WhatsApp dengan buka mushaf. Ya, gimana kita membaca media sosial dengan kita membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai dan kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan, tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan.